Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'd, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 14 Rabiul Awal 1440 berapa? 1446 Hijriah. Perhitungan tahun Hijriah itu dimulai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Jadi tahun satunya itu kapan? Saat Rasul hijrah. Saat Rasul hijrah, ya. Para ulama mengatakan, kenapa Umar memulai perhitungan tahun Hijriah saat Rasul hijrah? Dan kenapa juga para sahabat setuju mulai tahun Hijriah itu saat Rasul hijrah? Padahal ada peristiwa kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak mulainya tahun Islam itu dimulai dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama mengatakan karena para sahabat tahu, apalagi Umar, bahwa tidak ada kepastian dari tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Karena tidak ada tanggal kepastiannya, makanya tidak diambil menjadi apa? Patokan. Maka dalam setiap kutubus sirah, terutama kutubus sirah yang rada luas, disebutkan bahwa lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan 12 Rabiul Awal. Bahkan dalam kitab yang sangat terkenal Rahiqul Makhtum dari Mubarakfuri dikatakan Nabi lahirnya tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa perbedaan pendapat tentang tanggal berapa Rasul lahir itu panjang banyak, bisa dicek dalam setiap kitab sirah yang luas. Bukan hanya tanggalnya, hatta bulannya. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rabiul Akhir, ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Safar, dan yang lainnya. Bahkan tahunnya pun ada juga yang berikhtilaf bahwa lahirnya bukan di tahun gajah. Lihat, kalau tanggal kelahiran Nabi SAW harus ada ibadah di dalamnya, maka Allah tidak akan menjadikan tanggal lahirnya Nabi ini tidak jelas seperti ini. Kita tahu kalau 1 Syawal kita ada lebaran, 1 Ramadan ada puasa. Semuanya harus jelas dengan melihat apa? Hilal. Semua tanggal yang kiranya berkaitan dengan ibadah, gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bikin tidak jelas. Pasti dibuat jelas. Namun karena kelahiran Rasul tidak berkaitan dengan ibadah, jadi gak masalah kalau dibuat ikhtilaf seperti ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang terjadi ini tentu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti 12 Rabiul Awal, tercatat. Dan Umar waktu itu gak mau menjadikan hari wafatnya Rasul sebagai permulaan tahun Islam. Gak cocok dong. Kok jadi permulaan tahun sih pada saat Rasul meninggal? Kalau mau memang hijriahnya. Atau yang lebih cocok tanggal lahirnya atau tahun lahirnya. Tapi karena tahun lahirnya pun gak bisa dipastikan, Umar gak ambil pendapat itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibutuhkan ibadah yang khusus. Dan alhamdulillah kita nggak tahu nih udah berapa tahun kita, 1 atau 2 tahun ngebahas sirah nabawiyah, ya.
Dan orang-orang yang kerap merayakan ya tanggal kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan untuk bisa membahas apa? Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah dikeruput setiap Selasa. Gak nunggu tanggal Rabiul Awal, Rabiul Tsani, wala Sya'ban wala syai. Fadl datang ada setiap hari Selasa. Ya, kita bahas sirah Nabawiyah, kita mengingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan toh kita juga ingat sama Rasul SAW. Gimana kita bisa lupa sama Rasul kalau setiap azan 5 kali ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di setiap salat kita nyebutin salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap kita ngelihat ada orang jenggotan, cingkrang, pakai siwak, kita nggak ingat yang lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bakal ngingetin kita kepada Rasul. Itu apa? Mengikuti sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa ambil. Yang Rasul larang tinggal, selesai. Ya. Dan malam hari ini kita mulai masuk ya ke dalam salah satu perang kedua di dalam Islam, perang besar kedua dalam Islam yang bersejarah, yaitu perang Uhud ya. Namun sebagaimana kita telah ketahui di pertemuan sebelumnya, ada kematian Ka'ab al-Ashraf. Ya, Ka'ab bin al-Ashraf wafat dengan mengenaskan, dan itu kejadian seluruhnya sebelum perang Uhud. Kemudian ada Ghazwatu Sawiq. Ya, peperangan tepung gandum. Ya. Itu juga ada ya. Yang akhirnya memang tidak terjadi peperangan yang besar, mereka kabur, akhirnya dapat gandum yang banyak. Sebelum perang Uhud dimulai pun ada beberapa peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam sejarah. Di antaranya adanya Sariyatu Zaid bin Harithah ila Qaradah. Jadi ya, ada yang bahasanya itu As-Sariyah. As-Sariyah itu artinya adalah kelompok kecil untuk berperang tanpa Rasul. Jadi kelompok kecil diutus sama Rasul, tapi Rasul nggak di situ. Namanya apa? Sariyah. Tapi di dalam hadis ada yang namanya ghazwah. Kalau ghazwah itu peperangan yang Rasul ikut di situ. Ya, jadi dalam buku sejarah itu ada dua, ada yang namanya sariyah, ada yang namanya ghazwah. Kalau sariyah Rasul nggak ikut, kalau ghazwah Rasul ikut. Ya, makanya seluruh perang-perang besar itu namanya ghazwah. Ghazwatu Badr, ghazwatu Uhud, ghazwatu Khandaq, ghazwah. Kenapa? Rasul ikut. Nah ini ada sariyah yang dipimpin, kelompok kecil ini dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Ceritanya menarik ya. Sebagaimana yang kita tahu didahului oleh Ghazwah Sawiq ya, yang masalah tadi itu apa, tepung gandum tadi ya, itu kan percobaan orang-orang Quraisy ya. Percobaan kedua itu ada di ghazwahnya Qaradah, ghazwahnya Zaid. Wa kana sababuha anna Quraisyan ba'da ghazwati Badr khafat an tasluka at-tariq al-mu'tadah alladhi kanat taslukuhu ila Syam. Di waktu di mana orang-orang kafir Quraisy ini harus dagang ke Madinah, ke Syam lewat utara, lewat Madinah, mereka takut tuh. Udah cukup kejadian, udah cukup banyak. Kalau kejadian udah banyak begini, jangan macam-macam. Harta cuma segini-segininya, masih kita mau lewat Madinah, mereka nggak mau. Mereka semuanya serempak mengatakan inna Muhammadan qad awwara alaina matjarana. Muhammad nih pasti deh ngerusak dagangan-dagangan kita. Dan kita kalau lewat Madinah habis sama dia. Pasti habis dia. Perubahannya. Jadi udah takut duluan mereka. Fama nadri aina nasluku. Terus kemana kita mesti berjalan? Safwan bin Umayyah beliau mengatakan, in aqamna bi Makkah akalna ru'usa amwalina. Kalau kita tetap stay di Mekah, maka harta kita akan habis. Tidak ada tersisa. Wa inna ma hayatuna bi Makkah ala tijarah. Dan kita tahu bahwa kita hidup di Mekah ini caranya apa? Dagang. Kita memang mesti keluar dagang kalau mau hidup. Kita nggak bisa stay di sini nih. Ya. Faqala Aswad bin Abdul Muttalib. Aswad bin Abdul Muttalib dia punya solusi. Dia bilang, ana adullukum ala rajulin yasluku bikum tariqan najdiyah. Saya punya satu orang bisa jadi guide, bisa jadi penunjuk jalan lewat tariq najdiyah. Jadi ini ada satu jalan, ini jalannya muter sangat jauh. Ya.
lewat timur dari kota Mekah, sangat jauh. Dan orang Mekah nggak pernah lewat jalan situ. Emang butuh adanya satu guide yang punya pengalaman lewat jalan situ. Perjalanan yang cukup jauh, tapi orang-orang Madinah, ya kaum muslimin, nggak akan bisa nebak kita lewat jalan situ. Akhirnya dapatlah satu guide, namanya Furat bin Hayyan. Furat bin Hayyan, ya, beliau ini salah satu guide di antara guide-guide terbaik untuk jalan itu. Akhirnya orang-orang Quraisy, ya, menyiapkan harta-harta mereka untuk berperang dan akan dibawa bersama dengan Furat bin Hayyan. Wa fiddatun kathiratun wazna 30,000 dirham. Yaquduha Safwan bin Umayyah wa qila Abu Sufyan fasalaka bihim Furat bin Hayyan. Diikuti oleh Abu Sufyan atau Safwan ibn Umayyah. Rahasia ini sampai ke telinga siapa? Rasulullah SAW. Maka yang terjadi pasukan Zaid bin Harithah. Bagaimana cara nyampainya? Cara nyampainya unik kabar ini kepada Rasul. Ada seseorang namanya Nuaim bin Mas'ud. Ini Nuaim bin Mas'ud orang Quraisy, orang kafir dari Mekah. Dia nih habis kabar-kabar bahwa akan lewat Najdiyah, dia datang ke Madinah. Nyambangi beberapa temannya di Madinah. Akhirnya kaum muslimin yang berada di kota Madinah menyambangi temannya ini nih, ya, si Nuaim ibn Mas'ud. Akhirnya karena khamr juga belum diharamkan waktu itu, akhirnya mereka mabuk. Yang paling teler Nuaim, orang Mekah. Gara-gara dia mabuk, akhirnya dia ngomongnya ngaco. Apa yang dia omongin? Dia ngasih tahu, tuh orang-orang Mekah tuh pada mau dagang ke Syam, tapi nggak berani lewat sini, takut diambil. Makanya mereka lewat Najdiyah biar nggak kena sama kalian. Ini kaum muslimin, ya, yang waktu itu masih minum tapi nggak teler, dia ngeh banget. Oh, informasi berharga ini. Orang Mekah bakal lewat, tapi nggak lewat Madinah, lewat Najdiyah. Dikabarin ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarin langsung. Bilang, ya Rasulullah, orang-orang Mekah tuh, Abu Sufyan, Safwan, itu pada mau lewat Najdiyah ya Rasulullah. Yang ngabarin saya Nuaim lagi mabuk tuh. Akhirnya dia keluar apa yang tidak mestinya keluar. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu untuk jegat mereka, ambil dagangan-dagangan mereka. Ya. Fi mi'ati raqibin ya'taridu 'ira Quraisy, falaqiyahum 'ala ma'in min miyahi Najd yuqalu lahu Qarada. Akhirnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan 100 unta bersama dengan Zaid, pasukannya ada 100, Zaid datang menghadang orang-orang Mekah dan alhamdulillah kembali didapatkan oleh orang-orang kaum muslimin harta-hartanya orang-orang Mekah, dan Abu Sufyan, Safwan semuanya kabur lagi ke kota Mekah. Akhirnya ini telak lagi, ini Sawiq, terus yang Zaid, ini nambah luka orang-orang Mekah. Udah di Badar kalah, mau perang balik kalah, mau dagang dijegat habis. Ya, mereka benar-benar ditaklukkan sekali. Nah, menariknya adalah ada si penunjuk jalannya, si guide-nya. Siapa nama guide-nya tadi? Furat bin Hayyan. Furat bin Hayyan ditangkap. Furat bin Hayyan ditangkap, ya. Pada saat ditangkap dia bilang, "Ini muslim, saya muslim kok," kata Furat. Ya. Akhirnya datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, yaz'am annahu muslim. Dia bilang dia muslim ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inna minkum rijalan nakiluhum ila imanihim. Kata Rasul, ya udah, dia bilang dia muslim. Ya udah selesai. Kita sandarkan dia kepada keimanannya saja. Ya udah, hukumi dia sebagai seorang muslim. Dan Rasul di sini pengen ngajarin sahabat bahwasanya kita nggak bisa masuk ke hati orang, nggak bisa. Kalau dia bilang Islam ya Islam, kalau dia bilang dia kafir dia kafir. Kan sama ceritanya sama cerita siapa sebelumnya. Nah, ada yang diginiin juga sama Rasul. Dia bilang dia muslim tapi Rasul di situ nggak percaya. Karena gelagat ini bukan gelagat muslim. Siapa? Abbas. Ya, pamannya Rasul SAW. Dia habis merangin kita, kata Rasul, urusan muslim apa enggaknya urusan ente sama Allah. Tapi tadi waktu perang lawan kita. Bukan nama kita, lawan kita ya Rasul. Maka Anda hukumnya sama dengan orang kafir yang lain. Ya. Nah, ini ngajarin kepada kita bahwa hati memang nggak bisa dinilai. Ya, makanya para ulama pesan, ya, jadi penting buat kita nih.
Para ulama pesan, jangan pernah nuduh orang riya, jangan. Jangan pernah nuduh orang riya, siapapun orangnya. Sehebat apapun kekuatan dugaan kita dalam hati, jangan pernah nuduh orang riya. Enggak boleh. Iya. Enggak boleh kita nuduh orang riya. Makanya para ulama bilang, ini ajib perkataannya. Ada satu perbuatan yang kalau Anda benar, maka Anda tidak dapat apa-apa. Kalau Anda benar, Anda tidak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda salah, maka Anda berdosa. Perbuatan, kalau Anda benar, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau salah, dosa. Apa itu? Su'udzon. Su'udzon sama manusia, su'udzon sama orang. Kalau ente benar, terus kenapa? Nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau salah, dosa. Ya. Makanya kita nggak boleh sama sekali menilai orang, oh riya. Dulu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia ini dipuji sama Rasul, suaranya bagus. Ya, dia mendapatkan suara yang kata Rasul seperti serulingnya Daud alaihissalam. Maksudnya suaranya bagus banget. Terus ada seorang datang kepada dia, minta dibacain Quran. Dibacain Quran, tapi nada biasa aja. Iramanya biasa aja, dia nggak keluarin suaranya yang begitu indahnya. Akhirnya orang ini bilang, aku padahal pernah dengar Rasul itu mengatakan bahwa Anda nih suaranya bagus banget. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kalau saya tahu Anda pernah dengar hadis itu dari Rasul, saya akan membacakan kepada Anda dengan irama yang sangat indah. Nah lihat. Terus siapa yang berani mengatakan, oh Abu Musa ini riya. Begitu orang mau dengar suaranya, baru dia bikin apa? Suaranya bagus. Nah dia mengatakan itu. Hatta sahabat yang dengar itu dari Rasul pun tidak menuduh Abu Musa riya, karena pendidikan Rasul nggak pernah ngurusin hatinya orang, nggak pernah menghukumi hati seseorang. Yang ini riya, wala ikhlas. Kita berharap dia ikhlas, ya. Hanya seperti itu nggak bisa memastikan hati seseorang. Dan inilah yang Rasulullah SAW lakukan. Dan Furat bin Hayyan radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat, ya, yang baik Islamnya di kemudian hari hingga dia pindah ke kota Mekah setelah Rasulullah SAW wafat dan terus menjadi seorang Muslim yang membagikan Islam kepada yang lain. Akhirnya Sariyah itu Zaid bin Harithah dapat harta banyak, akhirnya dibagi-bagiin sama Rasulullah SAW. Ini ya, begitu Abu Sufyan pulang, ini cuma ada dua pilihan. Pilihan pertama untuk orang kafir Quraisy adalah tunduk kepada kaum muslimin. Pilihan pertama. Udah 3 kali percobaan gagal semua. Badr, Ghazwatus Sawir, sama Zaid bin Harithah. 3-tiganya habis. Pilihan pertama tunduk dia, udah ngalah aja. Itu pilihan pertama untuk mereka. Pilihan kedua, kalau mereka pilih untuk perang, mereka harus habis-habisan. Mereka harus mati-matian perangnya. Gak bisa neko-neko. Apa yang dipilih oleh orang-orang kafir Quraisy? Yang kedua, mereka milih untuk apa? Berperang. Inilah triggernya perang apa? Uhud. Ini bakal jadi perang Uhud. Ya, karena mereka begitu marah, dendam sama kaum muslimin, akhirnya mereka memilih untuk apa? Perang. Sebelum kita masuk kepada perang Uhud, ada beberapa peristiwa yang juga tercatat di dalam sejarah terjadi di waktu-waktu sebelum perang Uhud. Di tahun ketiga, di Rabiul Awal, itu ada pernikahannya Utsman ibn Affan dengan putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa nih putrinya Rasul yang dinikahi oleh Utsman di tahun ketiga Hijriah? Siapa? Ruqayyah apa Ummu Kulthum? Hah? Mana yang benar? Hah? Ummu Kulthum. Terus Ruqayyah kemana? Kan udah meninggal kemarin. Ya, Utsman kenapa nggak ikut perang Badar? Ya urus Ruqayyah. Ternyata begitu ada kabar menangnya perang Badar, di situ juga ada kabar wafatnya siapa? Ruqayyah radhiyallahu anha, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Ummu Kulthum dinikahi oleh Nabi SAW dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Dari Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ba'atsallahu Muhammadan bil haqq." Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran. Fakuntu mimman istajaba lillahi wa li rasulih. Dan aku termasuk orang-orang yang merespon perintah kepada Allah dan Rasulnya.
wa amana bima bu'itsa bihi, dan aku beriman dengan apa yang diutus Nabi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hajartu hijratain, kemudian aku berhijrah 2 kali kata Utsman. Wa niltu sihra Rasulillah, dan aku mendapat kehormatan menjadi mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bay'atu Rasulullah, dan aku berbaiat dengan Rasulullah. Fa wallahi ma asaitu, dan demi Allah saya enggak pernah maksiat kepada Rasul. Wala ghashashtu, saya enggak pernah curang dengan Rasul. Hatta tawaffahullah wa lam yu'raf, dan tidak pernah tercatat dalam sejarah ada seorang nabi memberikan 2 putrinya kecuali kepada siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, luar biasa. Dia dapat 2 putri nabi. Ruqayyah meninggal, nabi nikahin lagi dengan Ummu Kulthum. Makanya sebutan atau julukannya Utsman itu adalah Dzu Nurain. Manusia yang memiliki 2 cahaya. Iya, 2 putri Rasul sama dia alaihi salatu wassalam. Selain pernikahan Utsman dengan Ummu Kulthum, Rasul juga nikah di tahun ketiga sama Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar itu selain jadi sahabat Nabi, dia juga sebagai apa? Mertua Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Umar lebih muda daripada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ceritanya menarik bagaimana Nabi SAW bisa menikah dengan Hafsah. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Umar cerita, kata Umar, hina ta'ayyamat Hafsah, saat Hafsah jadi janda karena wafatnya Khunais di perang Badar. Di Badar, mantunya Umar meninggal di Khunais. Ya. Pada saat dia meninggal, si Hafsah ini selesai iddahnya, Umar ngapain? Umar datang ke Utsman. Falaqaitu Utsman fa'aradtu alaihi Hafsah. Aku tawarin Hafsah putriku untuk Utsman. Aku bilang ke Utsman, in syi'ta ankahtuka Hafsata. Kalau kamu mau Utsman, saya nikahin sama Hafsah. Kata Utsman, sa'anzuru fi dzalik. Tunggu ya. Saya pikir-pikir dulu. Ya salam. Anak Umar, pikir-pikir dulu. Akhirnya deh, pikir-pikir dulu. Balik lagi besoknya. Kata Utsman, falabithtu layali falaqiyani. Kata Umar, saya nungguin beberapa malam, akhirnya Utsman datang lagi, terus dia bilang, ma uridu nikah yaumi hadza. Saya lagi enggak pengen nikah hari ini. Biasa. Ini bukan takut istrinya, dia udah punya istri nih. Emang lagi enggak mau apa? Enggak mau nikah hari ini. Ya, dia enggak mau nambah istri lagi hari ini. Ya. Udah mungkin kuotanya udah full apa gimana wallahu a'lam. Ya. Tapi waktu itu enggak. Hafsah ditolak, Hafsah. Qala Umar, falaqaitu Abu Bakar. Utsman enggak mau. Deh, Abu Bakar deh coba. Abu Bakar lebih tua daripada Umar. Datang ke Abu Bakar, terus bilang, in syi'ta ankahtuka Hafsata. Kalau kamu mau Abu Bakar, saya nikahin sama Hafsah. Falam yarji' ilayya syai'an. Kata Umar, ini Abu Bakar enggak ada respon sama sekali. Diam aja Abu Bakar. Diam aja Abu Bakar. Wala ngomong apa-apa. Ya. Kata Umar, fakuntu aujad alaihi minni ala Utsman. Saya lebih gedek sama Abu Bakar dibanding Utsman. Utsman masih ada yang ngomongnya. Abu Bakar diam, ngomong apa-apa. Ya, kesel banget Umar sama siapa? Abu Bakar. Ya. Akhirnya beberapa hari setelah saya tawarkan putriku kepada Abu Bakar, ternyata datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Hafsah untuk dirinya. Allahu Akbar. Ya, akhirnya menikahlah siapa? Hafsah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari pernikahannya Abu Bakar datang lagi ke Umar. Kata Abu Bakar, la'allaka wajadta fi nafsika hina aradta alayya Hafsah. Waktu itu kesal ya sama saya. Kata Abu Bakar. Waktu kamu nawarin Hafsah, saya nggak ngomong apa-apa. Kata Umar, na'am, iya. Nanti nggak ngomong apa-apa, nggak ada respon apapun. Kata Abu Bakar, فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا لَمَّا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Saya ini nggak ada respon, bukan karena apa-apa, tapi saya dengar Rasul tuh pernah nyebutin Hafsah. Kayaknya Rasul tuh pengen menikahi Hafsah, makanya saya diam nggak ngomong apa-apa. Walam akun ufshiya sirra Rasulillah, dan saya nggak mungkin ngebocorin rahasia
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walau tarakaha lanakahtuha. Kalau Rasul nggak mau, saya udah nikahin Hafsah. Tapi saya dengar Rasul mau, ya. Maka para ulama di sini mengatakan, ya, di antara fawaidnya kata Ibnu Hajar rahimahullah, fihi annahu laula hadza al-'udhr wa huwa dzikr Rasul li Hafsah laqabilaha. Abu Bakar nih kalau nggak ingat Rasul pernah nyebutin nama Hafsah, maka Abu Bakar akan menikahi Hafsah. Ya, akan menikahi Hafsah. Dan ini kata para ulama bisa jadi obrolannya emang rahasia antara Abu Bakar dengan Rasul. Imma Rasul ngomong langsung atau isyarat aja. Beberapa para ulama cuma mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh bilang Hafsah sekarang janda berarti ya. Nah ini sudah ditangkap untuk Abu Bakar. Oh isyarat. Kayaknya Rasul nih mau nih sama Hafsah. Udah kita jangan ada yang maju. Kalau Rasul kita mau, jangan kita langkahin. Ya, dan itu ya, mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa fihi 'itabur rajuli li akhihi wa 'atbuhu 'alaihi wa i'tidharuhu 'alaihi. Wa qad jubila ittiba' bashariyah 'ala dzalik. Ya, dan di sini kita bisa melihat manusiawinya Umar saat tawaran kepada Utsman ditolak, tawaran kepada Abu Bakar ditolak. Tapi dua-duanya dikasih uzur sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi para ulama bilang, bukanlah aib pada saat seorang ayah menawarkan putri yang disayanginya itu kepada orang soleh. Bukan aib kalau sama orang soleh. Kalau nggak ngelihat kesolehan putrinya dibawa suruh nikahin ke orang yang tidak soleh, itu baru aib. Kaya doang nggak pakai soleh dikasih putrinya. Saya nggak mau nih sama anak anda nih. Karena ngelihat apa kekayaan sih laki-laki tersebut ini aib. Tapi kalau memberikannya kepada orang soleh ini bukan aib. Ya. Dan kalaupun ditolak pun bukan aib, ya. Bahkan lebih daripada itu, ya. Kalau laki-lakinya ditolak itu juga bukan aib. Misal nih ada yang belum zuat, ada yang belum nikah, dia maju ke seseorang kemudian ditolak itu bukan aib. Karena berapa banyak orang ditolak di zaman itu, ya. Bahkan Rasul SAW, Rasul itu pernah ditolak sama perempuan. Saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Ditolak. Kenapa? Karena Halah, namanya Halah. Halah ini punya anak banyak. Dia khawatir kalau dia terima lamaran Rasul, anaknya banyak. Dia nggak bisa ngurus anak-anaknya nanti, atau dia nggak bisa ngurus siapa? Rasul. Maka jalan tengahnya dia tidak terima lamaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu takdir yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan kepada mereka. Ya. Jadi itulah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menikahi Hafsah. Walaupun di perjalanan pernikahan tersebut, ya, yang sahih adalah Rasul pernah mentalak Hafsah, tapi rujuk lagi dengan Hafsah. Ya, Rasul pernah talak Hafsah, kemudian rujuk lagi dengan Hafsah. Jadi ya tiba-tiba Umar itu ngelihat Hafsah lagi nangis. Langsung Umar mengatakan, hal talaqaki Rasulullah? Rasul talak kamu ya? Hafsah nggak ngomong tuh, lah adri nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ya, tapi kata para ulama yang benar adalah bahwasanya Hafsah itu pernah ditalak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, kalau benar nih Rasul talak kamu, saya nggak akan bicara sama kamu selama-lamanya. Ya, yang talak siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun pada saat Nabi talak itu datang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk rujuk dengan Hafsah. Kenapa? Innaha shawwamah qawwamah. Karena Hafsah ini rajin puasa dan rajin sholat malam. Nggak pantas untuk diceraikan. Akhirnya rujuk kembali Rasulullah SAW dengan Hafsah radhiyallahu taala anha. Ya. Juga selain dengan Hafsah di waktu-waktu tersebut, Rasulullah SAW juga nikah ya dengan Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini salah satu istri Rasul yang lebih terkenal dengan julukannya Ummul Masakin, ibunya para orang-orang miskin. Ya. Kenapa begitu? Karena Ummul Masakin atau Zainab ini paling luas sedekahnya, ya. Di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Ummul Masakin tuh bisa ngejahit sesuatu kemudian dia jual dengan harta yang dia dapatkan dari penjualan tersebut dia bagikan kepada orang-orang miskin, makanya disebut dengan Ummul Masakin, ya. Nah, itu beberapa peristiwa yang terjadi sebelum datangnya perang Uhud. Lalu kemudian datanglah waktu di bulan Syawal, ya. Datang waktu di bulan Syawal di tahun ketiga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya,
dikabarkan bahwasanya para orang-orang kafir Quraisy mereka tengah menyiapkan harta-harta mereka, orang-orang mereka untuk menyerang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisa harta yang dimiliki oleh mereka itu adalah 1.000 unta yang waktu itu dibawa sama Abu Sufyan yang nggak jadi ketangkap di perang Badar, awal perang Badar. Itu kan bawa 1.000 unta, kemudian nggak kedapatan sama Rasulullah SAW yang akhirnya dibawa kembali ke kota Makkah. Nah itu harta yang tersisa. Para orang-orang kafir Quraisy mereka menyiapkan peperangan dengan 1.000 onta tersebut. Ya, akhirnya mereka siap-siap dengan segala apapun yang bisa mereka lakukan. Di antaranya adalah Abu Uzzah atau Abu Azzah. Ya, Abu Azzah, ada yang masih ingat nggak Abu Azzah? Ya, ini namanya udah pernah keluar di perang Badar. Abu Azzah itu yang Rasul bebaskan tanpa syarat. Rasul bebasin tanpa syarat. Ya maksudnya nggak ngasih apa-apa. Tapi dia mesti berjanji tidak boleh membantu musuh-musuhnya Islam. Tidak boleh berperang bersama orang kafir melawan kaum muslimin. Ya, karena Abu Azzah itu yang kata Umar bin Khattab, saya patahin dulu giginya biar nggak bisa syair lagi. Karena dia apa? Syair yang cukup terkenal. Ya, tapi akhirnya Rasulullah SAW membiarkan dia untuk bebas. Nah, orang-orang kafir Quraisy waktu itu sedang mencari hal-hal yang bikin mereka kuat. Di antaranya yang mesti mereka pegang adalah medianya. Ingat, syair di zaman dulu seperti media zaman sekarang. Dia bisa menyebar kabar, dia bisa bikin semangat orang-orang. Itu dari mana? Syair. Maka kalau ada orang syair itu bisa dikuasai, maka media dia kuasai biasanya menang. Di antara yang mesti dia kuasai adalah tadi, ya, Abu Azzah. Dan di dalam peperangan Uhud, ya, pentolannya itu kurang lebih ada 4. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal, ya, ini bawa dendam dia. Siapa yang terbunuh? Bapaknya, ya, Ikrimah bin Abi Jahal. Wa Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, ya, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, ini paling semangat untuk nyerang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 orang ini, ya. Akhirnya, ya, mereka siap-siap dan di antara persiapan mereka adalah untuk menggebosi Abu Azzah. Safwan bin Umayyah datang kepada Abu Azzah. Abu Azzah ingat, Abu Azzah punya perjanjian sama Rasul, nggak boleh dia membantu kaum musyrikin. Abu Safwan bilang, ya Abu Azzah, innaka mru'un syair, fa'inna bilisani. Abu Azzah, kamu ini kan seorang penyair yang terkenal, ya. Maka bantulah kami dengan lisanmu untuk menyerang kaum muslimin. Fakhruj ma'ana, keluarlah bersama kami. Abu Azzah nolak. Kata Abu Azzah, tidak. Saya ini udah punya perjanjian sama Muhammad waktu di perang Badar. Saya tidak boleh membantu kalian, saya nggak boleh memerangi mereka. Kata Safwan, ukhruj ma'ana walakallahu alayya in raja'ta ughniyaka. Kata Safwan, dengar Abu Azzah, kalau kamu ikut perang sama kami, kemudian kamu kembali gak mati di medan perang, saya janji kamu jadi orang kaya, saya kasih harta yang banyak. Kalaupun kamu mesti mati di medan perang, seluruh putri-putrimu, anak-anakmu, saya yang tanggung. Saya akan buat seperti anak saya sendiri. Hidup, senang, mati bersama semua. Abu Azzah karena kalimat-kalimat tersebut akhirnya dia mengatakan, oke, baiklah. Saya akan ikut dengan kalian, dan dia membatalkan perjanjian dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti ujung-ujungnya bakal dibunuh. Ya, ini ujung-ujungnya bakal dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mulailah Abu Azzah itu membuat syair-syair dan disebar oleh Abu Azzah untuk menyemangati orang-orang kufar Quraisy agar mau menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, azan dulu.
Jadi di antara orang yang akan berpartisipasi dalam perangnya mereka, perangnya kafir Quraisy ini adalah Abu Azzah yang tadinya memiliki perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Jubair ibn Mut'im yang waktu itu masih kafir, dia punya satu budak ya dari negeri Habasyah. Budak dari negeri Habasyah. Namanya adalah Wahsy. Wa kana yakdhifu bil harbah. Dan Wahsy ini terkenal punya skill, dia kalau nombak sesuatu jarang meleset. Dia selalu tepat sasaran. Wahsy ini. Nah, Jubair bin Mut'im bilang kepada Wahsy, Jubair bin Mut'im ini ingin ya memanfaatkan skill yang dimiliki oleh Wahsy, dan Wahsy budak. Budak itu jamaah barakallahu fikum, di kepala mereka cuma satu, merdeka, nggak ada yang lain. Mau dunia terjadi apa lagi, pokoknya merdeka. Itu yang dikejar sama mereka, nggak ada yang lain. Jubair bin Mut'im itu bilang kepada Wahsy, ukhruj ma'an nas. Wahsy, kamu ikut bareng berperang sama manusia. Fa in anta qatalta Hamzata amma Muhammadin bi'amiyyah Tu'aimah bin Adi. Nyampe di peperangan, tugas kamu satu, bunuh Hamzah, pamannya Muhammad. Sesungguhnya Hamzah telah membunuh pamanku Tu'aimah ibn Adi di perang Badar kemarin. Wa kana Hamzah qatala Tu'aimata yawm Badr. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, fa anta hurrun, kamu merdeka. Jadi Wahsy nggak punya dorongan peperangan kecuali apa? Merdeka. Dan Wahsy nggak mau ngejar siapa-siapa. Wahsy cuma mau matiin satu orang, Hamzah. Kalau dia bisa berhasil membunuh Hamzah, selesai, dia jadi hur, bebas. Ya. Di antara yang ikut perang juga selain Abu Azzah, Wahsy, ya, orang-orang Quraisy ini ya mengumpulkan seluruh orang-orang yang bisa mereka kumpulkan. Ya. Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq ayahnya dari Hanzalah. Ya. Dia mengumpulkan 50 orang dari kaumnya. Fatajamma' li Quraisyin 3,000 muqatil. Hingga akhirnya orang-orang Quraisy mengumpulkan 3.000 orang. Nah ini perang Uhud itu Quraisynya, kafirnya 3.000 orang. Ya. Fihim 700 dari'. 700 orang dari mereka itu pakai baju perang. Enggak semuanya punya baju perang karena baju perang mahal. 700 orang pakai baju perang. Wa kana ma'ahum 100 farasin. Dan mereka punya 200 pasukan kuda dan 3.000 unta. 3.000 orang, 3.000 unta, 700 pakai baju perang, 200 pasukan kuda. Wara'a qadatu Quraisy an yastashibu ma'ahum nisa. Enggak sampai di situ aja. Ternyata 4 orang utama tadi itu, ya, yang di awal disebutkan tadi seperti Abu Sufyan, Safwan, Ikrimah, ya. Mereka ini punya ide yang lebih dahsyat lagi untuk menguatkan kaum musyrikin. Apa itu? Mereka ingin istri-istri para pejuang ikut. Apa fungsinya? Pertama, kalau ada istrinya, ini kalau sampai kalah, istrinya bisa diambil jadi tawanan kaum muslimin. Oh, mereka bakal nangis banget. Ya. Yang kedua, istri-istri ini akan diperintahkan untuk bisa menyemangati orang-orang musyrikin dalam berperang. Ya. Hingga agar tidak ada yang lari dari mereka. Fakharaja Abu Sufyan bi zaujatihi Hindun binti Utbah. Abu Sufyan keluar dengan istrinya Hindun binti Utbah. Ikrimah keluar dengan istrinya Ummu Hakim. Talhah keluar ya dengan istrinya Sulafah binti Sa'ad. Safwan bin Umayyah keluar dengan istrinya Barzah. Amr bin As keluar dengan istrinya namanya Raitah. Fakanat iddatun nisa, dan perempuan yang ikut keluar di waktu itu ada 15 orang. Wa ma'ahunna dufuf wal khumur. Mereka bawa-bawa gendang sama khamr, bir. Ya. Fakunna yabkinna qatla Badr. Fungsinya salah satunya adalah mereka nangis-nangis di depan suami-suami mereka, mengingatkan suami mereka terhadap korban-korban perang Badar agar lebih emosi lagi, lebih semangat lagi kalau ingat tokoh-tokoh mereka mati di perang Badar. Wa yuharridna ar-rijala 'alal qital, dan senantiasa tentara-tentara tersebut, suami-suami tersebut disemangati oleh mereka, wa adamul hazimati wal firar, agar tidak ada yang
pergi atau kabur. Wa kanatil qiyadatul ammah, dan ketua pasukannya adalah Abu Sufyan bin Harb. Qiyadatul Fursan, kudanya itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Didukung juga oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Adapun benderanya dibawa oleh anak keturunan Abdiddar. Jadi mereka sudah siap-siap. Mereka sudah sesiap itu, tapi kabar belum sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu bagaimana kabar itu sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan bagaimana kabar ini bisa sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana persiapan kaum muslimin dalam perang Uhud. Barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.